kami yang kasih dalam Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masih bernapas, kami masih bisa menghirup udara segar, kan semua itu karena kasih kemurahan-Mu yang melimpah-limpah atas kami Bapa. Bapa, kami ingin memuji memuliakan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Urapi setiap kami ya Yesus, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sehingga kami bisa berkata ya Yesus, oh Tuhanku, kasih-Mu tak pernah gagal. Sepanjang hari hidupku dalam genggaman-Mu, sejak matahari terbit sampai tenggelamnya, ku nyanyikan kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Suaramu tuntun ku lewati api, dalam kegelapan Engkau ada di dekatku. Engkau adalah Bapa, Engkau sahabatku. Ku hidup dalam kebaikan. Sama-sama katakan sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau yes Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan. Sepanjang hidupku, aman. Sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan. Mari kita bangkit berdiri saudara, katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sungguh baik, yes Tuhan. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan.
Dengan lembut katakan, sepanjang hidupku. Yes, Tuhan. Sepanjang hidupku kau sungguh baik. Yes. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan. Katakan sepanjang hidupku kau yes. Amen. Sepanjang hidupku kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan. Sepanjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidup kau sungguh baik.
perkataanmu. Nah Yesus, ini iman kami, doa kami Lord. Ku kuat karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk semua kasih, karunia, anugerah yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami berkumpul dan juga saudara-saudara kami yang menyaksikan ini di rumahnya masing-masing. Tuhan, kami perlu sentuhan Roh Kudus, membuat kami mengerti akan firman-Mu, akan kehendak-Mu, akan tuntunan-Mu yang harus kami ikuti dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pakai hamba-Mu untuk sampaikan sesuai seperti yang Kau mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi buat rekan-rekan yang ada di rumah. Haleluya. Kita memasuki minggu ke-12 dalam ibadah online ini. Saya berharap kita bisa ibadah tatap muka kembali ya. Cuman biar Tuhan yang menentukan waktunya. Haleluya. Saudara, 3 bulan sudah kita terdampak oleh yang namanya wabah COVID-19 ini, sehingga banyak aktivitas kita yang harus dihentikan, kita banyak tinggal di rumah, kita banyak melakukan segala sesuatunya di rumah dan ya tidak berkumpul seperti biasanya, saudara. Mungkin bagi kebanyakan orang awalnya ini sesuatu yang sulit dan tentunya membawa dampak bagi kehidupan kita secara ekonomi, secara emosional, dalam banyak hal. Tapi terlepas dari semuanya itu, saudara, selama 3 bulan ini saya mendapatkan berkat-berkat ilahi. Kalau boleh disebut, awalnya itu seperti hadiah yang dibungkus dengan koran, tapi di dalamnya itu ada permata yang berharga, di mana saya memperoleh pencerahan-pencerahan rohani dari Roh Kudus dalam waktu 3 bulan ini, saudara. Sesuatu yang mungkin saya nggak dapatkan kalau saya beraktivitas secara normal, di mana saya punya banyak waktu berdoa, saya punya banyak waktu merenungkan firman Tuhan, bahkan saya punya banyak waktu melihat kehidupan saya berjalan seperti apa, kehidupan rekan-rekan berjalan seperti apa, dan Tuhan berbicara dalam banyak hal, saudara. Oleh karena itu saya rindu membagikan berkat ilahi ini kepada saudara pagi ini. Tentunya tidak bisa semuanya. Paling tidak saya bisa bagikan 2 hal yang saya peroleh selama wabah COVID ini, saudara ya. Oke. Saudara, di tahun 96, itu berarti sekitar 24 tahun yang lalu, saya masih bekerja di sebuah perusahaan. Nah, saya punya pengalaman
bekerja di beberapa perusahaan, tapi perusahaan yang saya bekerja pada waktu itu tahun 96 adalah sebuah perusahaan multinasional, perusahaan Jerman yang punya kantor cabang-cabang di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia, yaitu di Jakarta. Waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, saudara. Perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang bahan-bahan kimia, termasuk 10 besar perusahaan kimia yang ada di dunia. Dan saya menjadi salah satu stafnya di bagian penjualan, saudaraku. Ada sebuah pengalaman berbeda ketika saya bekerja di perusahaan ini, saudara. Yaitu saya dilatih dan diharuskan untuk membuat perencanaan kerja. Dalam hal ini karena bidang saya adalah di bidang penjualan, saya harus berhubungan dengan customer, saya harus membuat rencana penjualan atau perkiraan penjualan mulai dari 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan. Saya harus buat itu. Jadi ini diharuskan dilakukan oleh semua staf yang ada. Dan sebetulnya ketika saya melihat hasilnya memang sangat baik, saudara. Sehingga perusahaan itu bekerja secara efisien, dia menyediakan bahan baku, mengimport barang sesuai dengan kebutuhannya, tidak ada dana yang mati percuma, tapi semua diusahakan seefisien mungkin, saudara. Dan hasilnya sangat baik. Perusahaan ini terus berkembang di Indonesia, bahkan menjadi salah satu, katakanlah, pemegang pasar yang cukup besar di Indonesia ini, saudaraku. Saya kira-kira bekerja di perusahaan itu 1 tahun lebih. Sampai di tahun 97, kita ingat ya, ada sebuah krisis yang melanda negeri kita, yaitu krisis moneter, di mana rupiah melonjak sedemikian luar biasa. Saya ingat waktu itu rupiah masih di bawah 3.000. Hanya dalam hitungan bulan, saudaraku, rupiah bisa melonjak ke angka 16.000. Itu berapa ratus %. Dan itu mengakibatkan semua ekonomi tergoncang. Pabrik-pabrik tutup, PHK di mana-mana, terutama perusahaan-perusahaan importir, hutangnya melonjak luar biasa karena mereka harus membayar dalam bentuk dolar, termasuk tempat di mana saya bekerja. Dan rencana yang kami buat, rencana 3 bulanan, rencana 6 bulanan, rencana 1 tahunan, tidak ada satupun yang tepat, semuanya meleset, semuanya gagal total. Perkiraan yang kita buat, prediksi yang kita buat, semuanya gatot, saudara, gagal total. Dan kira-kira beberapa bulan kemudian, saya di PHK dari perusahaan itu. Saudara, bila kita perhatikan tahun ini, peristiwa serupa terjadi di negeri kita, tapi tentunya tidak seburuk tahun 97-98 itu. Tapi hal yang serupa juga terjadi, saudara. Tanpa diduga, hanya dalam waktu 4 bulan, ribuan hotel tutup. Jutaan orang kena PHK. Banyak perusahaan bangkrut. Bahkan kemarin itu, salah seorang wanita hebat di negeri ini, masih ingat dengan Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan apa Menteri Kelautan itu ya, yes, pokoknya begitulah, yang punya prestasi luar biasa ketika menjadi menteri. Dia kan punya satu perusahaan yang namanya Susi Air, ya, penerbangan perintis, yang bisnisnya itu meningkat terus. Bahkan di akhir tahun 2019, itu dalam 1 hari, dia punya rute 180 penerbangan, hanya dalam waktu 1 hari, saudara. Sehingga dia punya rencana, perhatikan, dia punya rencana untuk memperbesar bisnis di bidang penerbangan ini, berencana menambah 200 karyawan baru, saudara. Namun apa yang terjadi? Pada waktu masuk 2020, Januari, Februari, penerbangan itu turun luar biasa. Bahkan sampai 0. Tidak ada penerbangan dalam 1 hari. Banyak karyawan di PHK, sebagian dipertahankan juga harus dirumahkan, saudara. Tapi sekali lagi, seorang wanita hebat yang sudah punya rencana yang terukur,
yang sudah dianalisa, dipertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Dan saudara tahu, rencana itu juga gagal total, saudara. Ketika saya merenungkan ini, saudara, ada banyak orang yang punya rencana masing-masing dalam kehidupan di tahun 2020 ini, dan ketika oleh satu wabah virus yang namanya COVID-19, rencana itu semua gagal. Banyak rencana dibatalkan, banyak rencana harus dirubah, bahkan mereka harus melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka tidak suka. Dan ketika hal ini saya renungkan, saudara, Tuhan mau ingatkan kepada kita, saudara, bahwa kita ini tidak punya kendali atas hidup kita. Dia yang punya kendali kita. Kadang-kadang kita lupa, saudara. Lalu kita mau ambil alih semuanya, dan kita mau coba atur kehidupan kita seperti yang kita mau. Dan kita lupa bahwa Dia yang seharusnya mengendalikan hidup kita, saudaraku. Mari perhatikan di Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Bunyinya demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. COVID ini menyadarkan kita, ada sebuah kebenaran hakiki yang disampaikan oleh firman Allah kepada Anda dan saya. Harusnya kendali hidup kita serahkan kepada Dia. Bukan berarti kita tidak boleh membuat rencana, saudara. Tapi di atas segalanya, kita menyerahkan rencana kita hanya dalam kendali Tuhan. Amin, saudaraku. Semenjak saya memutuskan untuk meninggalkan Jakarta, lalu merintis pelayanan di kota ini, karena kehendak Tuhan, bukan karena rencana saya. Saya sudah sepakat dengan istri, supaya kita belajar menyerahkan kendali kehidupan ini kepada Tuhan. Saya bilang belajar, saudaraku. Kenapa? Karena memang untuk menyerahkan kendali kehidupan ini kepada Tuhan bukan sebuah hal yang gampang. Manusia itu ingin, punya kecenderungan, ingin mengontrol segala-galanya. Dia ingin buat segala sesuatunya di bawah kontrol dia. Dia baru merasa aman ketika segala sesuatunya di bawah kendali dia. Tapi faktanya nggak demikian. Dan saya mengerti itu tidak mudah. Oleh karena saya bilang sama istri, ayo kita belajar. Serahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Ayo kita belajar. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita sepakat untuk tidak percayakan hidup kita kepada kolekte di gereja. Kita sepakat untuk tidak percayakan hidup kita kepada manusia-manusia yang mungkin hebat. Kita bahkan sepakat untuk tidak percayakan hidup kita pada kekuatan kita sendiri. Kita belajar serahkan kepada Tuhan. Walaupun prosesnya tidak mudah, tapi kami berusaha. Selangkah demi selangkah, kami coba lakukan. Dan ketika kita lakukan itu, saudara, saya boleh jujur kepada Anda. Bukan berarti jalan hidup kami jadi mulus dan baik. No. Ada kalanya Tuhan bawa kami ke lembah yang gelap. Ada kalanya Tuhan angkat kami. Ada sesuatu yang tidak kami rencanakan mendadak muncul. Ada sesuatu yang tidak kami duga mendadak muncul, saudaraku. Ada hal yang saya belum pernah ceritakan, saya ingin ceritakan pagi ini ya. Dan saya merasa bukan dalam bentuk ingin memegahkan diri, tapi di sini kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Pada tanggal 14 Maret 2020, sesuatu yang tidak terduga Tuhan izinkan terjadi, yaitu
mamah dari istri saya, mertua saya meninggal, saudaraku, dipanggil pulang. Padahal waktu itu, saudaraku, awal 2020 itu saya sudah bikin rencana demi rencana. Dan rencana itu tiba-tiba harus berubah karena COVID. Salah satunya saya juga mau pulangkan anak saya, karena saya pikir mereka lebih aman di Malang daripada di sana. Toh mereka juga kuliahnya juga online ya. Nah, tapi segala sesuatunya muncul di luar dugaan ketika mama mertua saya dipanggil pulang. Itu tanggal 14 Maret, hari Sabtu. Saya ingat betul, hari Minggunya saya harus khotbah. Jadi saya bilang, udah kita pikir besok aja. Pokok kita pasti berangkat deh. Ya, dan malam itu juga saya cari tiket supaya kita segera bisa berangkat. Minggunya setelah khotbah saya berangkat sorenya, saudaraku. Nah, ada satu hal yang sebetulnya menjadi beban pikiran pada waktu saya berangkat. Ya, karena keluarga istri saya ini keluarga yang sangat pas-pasan, saudara. Jadi saya mengerti benar kakak dan adik dari istri saya menanti di Jakarta, salah satunya karena mereka tidak punya biaya untuk menguburkan mama mertua saya. Artinya dalam hal ini kami harus bertanggung jawab untuk itu. Karena dibanding mereka kami masih lebih punya lah, katakan begitu ya. Namun sudah tahu, waktu kami berangkat setelah kami beli tiket dan segala macam, rekening kami sebenarnya hanya ada 4 juta rupiah. Tidak lebih dari itu, saudaraku. Dan saya juga nggak mau bicara banyak hal ini dengan istri saya daripada nanti dia stres ya. Jadi pokoknya kita berangkat aja. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di Jakarta. Kita tahu biaya orang meninggal hari ini itu juga tidak murah, apalagi di sana, saudaraku. Ya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Dan kita buat begini, karena kita juga ada pelayanan di Kota Malang. Kita buat secepat mungkin, Minggu sore berangkat, Selasa malam kita harus sudah tiba di Malang. Jadi itu kita buat secepat mungkin, saudara, segera dikubur dan segala macam. Kita nggak sempat kasih tahu kepada kawan-kawan yang ada di Jakarta, enggak, saudaraku. Jadi yang datang adalah kebanyakan keluarga dari istri saya, saudara, dan rekan-rekan dari mamanya. Tapi dengan cara yang Tuhan tidak duga, yang saya tidak duga, Tuhan cukupkan segalanya. Tuhan cukupkan. Bahkan kami masih mampu beli tiket untuk pulang ke Malang. Luar biasa, saudara. Dan saudara tahu ketika di Malang, apa yang terjadi? Ibadah tatap muka dilarang oleh pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, adalah logis, pikiran yang masuk akal kalau gereja berhemat. Saya pikir saudara bisa mengerti ya. Jadi karena ibadah tatap muka tidak diperbolehkan oleh mereka, harus ibadah online. Tapi waktu sampai di Malang, Tuhan desak dengan kuat. Beri, memberilah, memberilah, memberilah. Ketika saya ingat bahwa kami menyerahkan kendali hidup ini kepada Tuhan. Artinya kami harus ikuti apa kehendak Tuhan. Dan sudah tahu, dengan apa yang kami punya, kami belajar untuk memberi. Belajar memberi. Bukan dari kelimpahan, dari apa yang ada pada kami. Sampai pada satu titik, Tuhan sudah nggak terlalu banyak lagi sisanya. Sudah tahu apa yang Tuhan buat? Tuhan kirim, Tuhan gerakkan orang-orang. Ada yang kirim 100 paket sembako, berikan 100 paket sembako ke gereja kita dan dia titip, tolong bagikan kepada yang membutuhkan. Saudara tahu, apa yang kami tidak punya, Tuhan kirim dan kita masih bisa memberi. Dan sampai hari ini, 3 bulan itu sudah berlalu. Saya mau katakan, kita terpelihara sempurna dan tidak sedikit pun kami kekurangan. Bahkan kami masih berlimpah dalam memberi. Haleluya, luar biasa. Tapi apakah itu sesuai dengan rencana saya? Enggak, saudara. Rencana saya gagal total tahun ini. Ini semua di bawah kendali Dia. Kita mau percayakan
bahwa hidup kita dalam kendalinya. Saudara, pagi ini Tuhan mengingatkan kepada Anda dan saya, ayo belajar serahkan kendali hidupmu kepada Tuhan, saudara. Pak, artinya saya nggak boleh buat rencana ya dalam hidup saya. Boleh saudara, silahkan buat rencana. Tapi di atas rencanamu, izinkan Tuhan yang mengendalikan. Ketika sesuatu muncul, terjadi, dan itu tidak sesuai dengan rencanamu, saatnya kamu duduk berdoa di dalam kamarmu dan bertanya, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku buat? Ada saatnya kita rubah rencana kita untuk mengikuti kehendak Dia. Sudah mengerti? Yang kedua, saudara, beberapa kali ketika malam sekitar jam 7, kami kan setiap jam 8 doa ya, setiap jam 7, enggak setiap, kadang-kadang ya, jadi saya masuk ke ruangan ini, saudara, dan saya memperhatikan kursi-kursi yang kosong ini, saya melihat sudut-sudut ruangan ini, bahkan saya bisa ingat loh, ini kursi biasanya yang duduk di sini siapa, yang duduk di ujung sana siapa, ya. Saya bisa ingat satu demi satu karena kebetulan teman-teman kita di sini kan nggak terlalu banyak ya saudaraku, jadi memudahkan saya untuk mengingat. Dan saya merenung begini, Tuhan kapan ya ruangan ini penuh kembali? Dipenuhi dengan pujian, dipenuhi dengan penyembahan, orang mendengar firman. Dan Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya dan ini mengagetkan saya. Tuhan bilang begini, aku mati buat jiwa-jiwa, bukan untuk tempat ini. Dan saya masih agak ragu dan suara itu muncul kembali dalam hati saya. Aku mati buat jiwa-jiwa, bukan untuk tempat ini. Saya seperti disadarkan Tuhan bahwa Tuhan bukan mati buat Anda dan saya saja loh. Tuhan juga mati buat orang-orang yang ada di luar sana, saudaraku. Kadang-kadang sebuah rutinitas itu menjebak kita, membuat kita lupa tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Lalu kita nyaman ada di dalam rutinitas kita, saudara. Ada banyak dari kita berpikir bahwa kita ini sudah Kristen kalau kita setiap minggu ke gereja. Kita ini sudah Kristen kalau kita terlibat pelayanan dalam gereja. Kita ini sudah Kristen kalau anak kita ikut sekolah minggu. Kita ini sudah Kristen kalau kita ini sudah berkarakter baik. Ikut kelas Alkitab di gereja. Padahal Tuhan ingatkan saya, di luar sana ada orang yang putus pengharapan. Di luar sana ada orang yang dipenuhi kekecewaan. Di luar sana ada orang yang diikat oleh setan. Di luar sana ada banyak orang perlu Yesus, saudaraku. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku, Tuhan izinkan COVID ini menggoncang gereja. Sehingga membuat gereja-gereja kosong. Tuhan mau bilang begini sama kita, hei sadar, bukan tempatmu duduk di sini terus-menerus. Engkau harus keluar. Dan Tuhan berhasil lakukan itu selama 3 bulan. Seluruh dunia gereja kosong, saudaraku. Mungkin dengan harapan Tuhan agar mereka sadar ini waktunya menjangkau mereka. Ini waktunya membagikan kasih Kristus kepada mereka, saudaraku. Bisa tolong ditampilkan Markus 16 ayat 15 dan ayat 20. Yang 15 saja dulu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebuah pesan terakhir sebelum dia kembali ke surga. Dia bilang kepada murid-muridnya, pergi, beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Beritakan
Aku mengasihi mereka karena aku juga mati buat mereka. Haleluya. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dari gereja Protestan. Kita tahu ya, gereja Protestan, saudara kita. Dia mengaku sendiri. Jadi saya enggak, ini memang pengakuan dia sendiri. Saya bilang, umur saya sekarang 52. Saya melayani sudah 30 tahun. Dan saya diajar, bahkan sejak high school. Dia bilang begini, bahwa supernatural healing, kesembuhan mujizat, sudah tidak terjadi lagi. Sudah tidak terjadi lagi. Itu doktrin yang dia pegang selama ini. Tapi hamba Tuhan ini seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Dan dia benar-benar mengerti akan pesan Tuhan ini, saudara. Satu hari dia tinggalkan Amerika dan masuk ke daerah yang salah satu daerah yang paling tidak terjangkau di Burma, di Myanmar, saudaraku, di Burma. Dia tidak bisa bahasa di sana, dia bawa seorang penterjemah. Kebetulan penterjemah ini sudah membangun hubungan dengan kepala desa di sana. Dan akhirnya mereka diizinkan untuk datang, untuk bercerita, saudara. Dan hamba Tuhan ini, yang bernama Francis ini, dia mulai cerita, "Hei, apakah Anda tahu ada yang menciptakan dirimu loh? Dan pribadi yang menciptakan dirimu itu mengasihi engkau, sangat mengasihi engkau. Engkau diciptakan untuk sebuah tujuan yang luar biasa indah." Dia mulai cerita si pencipta itu. Dia mulai cerita, saudara. Tentunya kan diterjemahkan ya. Dan sampai pada satu titik dia bilang begini, "Sekarang maukah engkau percaya kepada pribadi itu?" Nah, tiba-tiba saudara, sesuatu yang selama ini dia tidak percayai, tiba-tiba muncul dari mulutnya, yang dia tahu entah kenapa itu muncul, ya saudaraku. Dia bilang begini, "Adakah dari Anda di sini yang sakit?" Saudara, sampai dia bingung, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya tidak pernah percaya dengan hal seperti itu. Lalu maju seorang nenek tua yang kesulitan berjalan karena bagian punggungnya itu mengalami masalah, saudara. Tulang punggung, tulang syarafnya itu mengalami masalah. Berjalan tertati-tati ke depan. Dan dia bilang, ini orang sudah maju. Percaya nggak percaya, saya harus mendoakan dia. Dan dia mulai tumpangkan tangan. Tiba-tiba nenek itu menjerit, "Fire! Ada api di punggungku, ada api di punggungku." Dan tanpa dia sengaja nenek ini melompat-lompat. Hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Nenek ini sembuh seketika. Dan setelah nenek ini disembuhkan, satu demi satu orang maju sampai ada 2 orang anak. Seorang gadis perempuan yang berumur 10 tahun dan seorang anak laki-laki berumur 7 tahun. Dan si penterjemah bilang begini, gadis dan adiknya ini tuli dari lahir. Tuli dari lahir. Dan karena tuli dari lahir akibatnya apa? Bisu juga, betul nggak saudara ya? Dia nggak bisa berbahasa. Dia tumpangkan tangan. Dan tiba-tiba gadis ini berteriak dengan bahasa yang dia mungkin nggak pernah ucapkan. Dia menangis ketika dia mendengar suara untuk pertama kalinya. Sampai si Francis ini bilang, apakah orang ini betul-betul tuli setuli-tulinya? Jadi dia sendiri nggak percaya kalau itu terjadi, saudaraku. Dia sendiri, bayangkan, tanpa ikut training HOTS, tanpa pernah mempercayai, bahkan tanpa punya iman. Ketika orang ini mau melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan itu, maka terjadilah seperti yang di ayat 20. Coba kita lihat. Mereka pun pergilah memberitakan Injil
ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan dia bilang begini, sepanjang pelayanan saya, sepanjang 30 tahun, saya tidak pernah merasakan sukacita ketika melihat orang itu mau menyerahkan dirinya bagi Kristus. Waktu dia pulang ke Amerika, dia bersaksi dan dia bilang, saya berdoa Anda bisa merasakan sukacita yang saya alami. Wow. Saya tahu sukacita itu, saudara. Dan saya pernah mengalami hal itu. Dan saya ingin mengalaminya lagi. Saya ingin mengalaminya sepanjang hidup saya. Dan saya berdoa Anda juga mengalami sukacita yang sama ketika ada orang diselamatkan melalui engkau. Amin. Ada seorang kawan saya bilang begini, Pak, yang penting hidup saya jadi berkat lah. Nggak perlu terlalu ekstrim, dia bilang begitu. Saya mau bilang begini, saudara. Berkat terbesar yang kau bisa berikan kepada orang lain adalah keselamatan. Kalau engkau kasih makan, dia akan kenyang hari ini, besok dia lapar lagi. Tapi waktu orang itu diselamatkan, dia akan selamat selama-lamanya. Lewat pandemi ini, saudara, Tuhan berbicara kepada kita, jangan sibuk terus di dalam gereja. Aku mau engkau keluar jadi alatku. Minggu ini sudah ada beberapa gereja yang sudah mulai mengadakan ibadah tatap muka. Ya. Bukan berarti saya tidak rindu untuk mengadakan ibadah tatap muka, saudara. Saya juga rindu. Tapi ada hal yang lebih prioritas. Tuhan mau kita jadi alatnya di luar sana. Pada saatnya tiba, bila Tuhan izinkan kita mengadakan ibadah tatap muka, saya pasti umumkan, saudara, kita akan berjumpa dalam suasana yang penuh sukacita. Tapi ada satu hal yang harus kita kerjakan. Oleh karenanya, saudara, dalam kesempatan ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, saya akan mengadakan kelas khusus bagi saudara yang mau dipakai Tuhan jadi alatnya, yaitu kelas penginjilan sederhana. Kelas bagaimana caranya kita diajar menjangkau orang lain dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah. Anda tidak harus sekolah teologi untuk itu. Anda bahkan bisa lakukan saat ini juga. Ya. Saya akan buka dan saya harap kita segera bisa lakukan. Jangan khawatir gedung ini tetap dipakai, tapi kita mau dipakai menjadi maksimal di dalam Tuhan. Dia mati buat jiwa-jiwa, bukan hanya buat kita, bukan hanya buat tempat ini, tapi untuk jiwa-jiwa yang ada di luar. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Engkau menuntun kami apa yang harus kami buat. Dan kami memberi diri kami untuk dipakai Tuhan. Kami mau menyerahkan kendali hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami serahkan kendali ini kepadamu, karyamu yang luar biasa dan indah pasti terjadi dalam hidup kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan.
kebaikan, kan kebaikan, yes Lord, kan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan. Maaf ada yang lupa. Karena saking exciting ya. Saking bersemangat sampai lupa. Ada perjamuan kudus hari ini ya. Mari saudaraku yang di rumah bisa mempersiapkan anggur dan rotinya. Haleluya. Silakan. Siapkan anggur dan roti bagi saudara yang ada di rumah. Haleluya. Mungkin karena udah tuwir kali ya, jadi lupa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pagi ini. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Saudara terkasih, senang bisa kembali bertatap muka menemui saudara-saudara. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman dalam minggu ini. Ibadah minggu depan masih akan seperti ini. Jadi minggu depan tetap jemaat mengikuti ibadah dari rumah. Dan ibadah pagi hari ini dapat diakses di YouTube ya, nanti jam 2 siang.
Linknya akan diinformasikan di grup WA. Dan mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam. Seperti yang sudah diumumkan oleh Bapak Gembala. Ajak anggota keluarga kita semua untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Kegiatan doa malam masih diliburkan. Kelas PAP akan ditayangkan di channel YouTube gereja hari Rabu jam 1 siang. Doa pagi juga masih libur. Oke, cukup itu aja infonya dan saatnya kita masuk dalam doa persembahan. Kita satukan hati. Bapa, terima kasih atas semua yang sudah Bapa beri dalam hidup kami. Dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar. Sekarang saatnya kami akan memberi dengan hati penuh sukacita ya Bapa. Kami tahu apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu. Dan semuanya hanya untuk kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari para pelayan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Kita undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Kita satukan hati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu bagi gereja-Mu yang kami kasihi ini ya Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang menegur, menguatkan, memulihkan kami. Kami akan menyimpannya kuat dalam hati dan pikiran kami, mempercayainya, menghidupinya, supaya bertumbuh berbuah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berterima kasih untuk damai sejahtera yang sudah Bapa beri dalam hidup kami. Berterima kasih untuk hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menopang, menghibur, dan yang terutama menegur kami. Kami juga berterima kasih untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami percaya kuasa darah-Mu menyelubungi kami, malaikat-malaikat-Mu menjagai kami. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk gembala kami Pak Hari. Hati gembala, hati Bapa ada dalam diri beliau untuk membimbing kami para pelayan dan juga jemaat-jemaat yang beribadah di tempat ini. Hikmat-Mu ada dalam beliau. Semua berkat-Mu yang terbaik melimpah dalam kehidupan beliau. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami berdoa juga untuk para pelayan yang bertugas pagi hari ini dan juga jemaat yang turut beribadah bersama kami di rumah masing-masing. Kami siap menjadi alat-Mu yang setia dimanapun berada ya Bapa, di keluarga, di tempat studi sekolah kami, di pekerjaan, di lingkungan masyarakat manapun, supaya melalui hidup kami nama-Mu dikenal dan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sakit. Kami percaya sudah Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelepasan.
Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Hujan pertobatan ada pada bangsa ini. Hujan keselamatan ada pada bangsa ini. Kau beri pemimpin kami Pak Jokowi hikmat daripadamu ya Tuhan. Mengambil keputusan yang benar. Semuanya hanya untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang dan kami siap menerima berkat daripadamu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Tuhan. Kita yang sudah diberkatinya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.